Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas cara setup email ya. Jadi untuk awal-awal kita nggak akan pakai email, cuman nantinya jika kita pakai email kita akan testing dulu menggunakan Mailtrap. Nah, apa itu Mailtrap? Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Mailtrap itu adalah satu service yang dimana kalian bisa ngetes email, tapi kalian nggak perlu lagi nggak perlu lagi pakai istilahnya kalian nggak pakai email, tapi kalian bisa ngecekin gimana caranya untuk email masuk keluar tapi nggak ngirim beneran, jadi kelihatan di sini semua. Nah, jadi itu fungsi untuk Mailtrap. Nah, kita untuk Mailtrap ini kita bisa sign up terlebih dahulu di yang ada di sini ya. Nah, kalian bisa pakai akun Google, akun GitHub atau pakai email. Nah, untuk saya sendiri, saya karena udah punya akun Mailtrap, saya jadi nggak perlu lagi daftar. Nah, untuk detailnya sendiri, saya akan login terlebih dahulu ya menggunakan akun Google saya. Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah terdaftar, terverifikasi dari Mailtrap-nya, kalian akan ada muncul halaman seperti ini ya. Kalau nggak ada, kalian bisa create inbox terlebih dahulu ya yang ada di sini. Nah, tapi karena biasanya sih kalian cuma bisa satu inbox karena ya kita pakai yang gratis dulu aja gitu ya. Lalu masuk ke dalam demo inbox ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini tuh saya sempat pakai gunain untuk ini ya, reset password. Nah, di sini tuh jika ada email yang dikirimkan oleh Laravel, nanti akan masuk dulu ke sini, nggak akan masuk dulu ke bagian ininya ya, ke bagian email benerannya. Karena kalau misalnya ke email beneran, kadang kita jadi spam gitu ke orang lain kan, nggak bagus gitu. Nah, untuk dapetin kredensialnya, kalian bisa masuk ke sini ya, ke menu setting. Nah, kalian jangan pakai yang ini ya, ini hanya contoh saja. Jadi ada host port username password. Nah, di sini kalian akan pakai di Laravel. Nah, untuk Laravel kalian sebenarnya bisa klik di sini ya. Nah, bagian sini di Laravel. Nah, untuk kredensialnya kalian bisa copy yang ini ya. Nah, pastiin jangan pakai yang saya karena nanti nggak akan jalan juga kalau kalian mau pakai yang saya sih. Oke, seperti itu. Nah, nanti ini kita copy terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke dalam file env-nya yang tadi ya, di dalam Visual Studio Code, dan kita ganti di sini. Oke. Jadi harusnya nanti akan seperti ini ya untuk si credential email ini. Nah, jika sudah kalian save dan kalian seperti biasa restart dulu servernya biar perubahan di env ini akan berjalan. Nah, ini sebagai informasi, kalian gak wajib untuk jalankan ini, tapi akan sangat membantu untuk kalian nanti kalau misalnya akan berurusan dengan email. Oke, sekian saja untuk video kali ini dan terima kasih. Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita
Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan mulai introduksi. Oke, sebelumnya langsung masuk ke menu routing. Oke, jadi routing ini kalau bisa saya bilang adalah sebuah ini ya. Kalau kalian biasa buka peta kan ada ininya lah. Kalian datang ke ini, ke Dufan misalnya. Ini tuh routing tuh adalah peta yang kalian dapatkan pas kalian masuk isikan di bagian routing ini ya. Jadi routing itu seperti ini, maka parameter kedua adalah function. Jadi kita bisa menaruh fungsi langsung ya. Jadi di sini kita bisa langsung naruh fungsi yang return hello world. Jadi di hello world ini, jadi hello world ini adalah sebuah string ya. Jadi kalau misalnya nanti kita buka kita di tahap root dan web.php. Oke, di sini ya. Jadi semuanya akan ada di sini. Jadi saya harus jalan saja. Saya akan menjelaskan. Maka di sini akan keluar. Jadi untuk routing seperti itu ya. Ada juga namanya routing menggunakan controller. Jadinya nanti kita nggak harus naruh fungsi di sini. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita punya aplikasi yang sangat besar, kita langsung kita naruh semuanya di dalam fungsi ini. Nah, fungsi ini kita bisa taruh di dalam satu controller. Jadi index seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau option, nah ini kalian maksudnya seperti apa sih? Jadi kalau kalian bisa lihat yang ini, get pod, put, patch, delete, dan option, ini adalah standarnya REST ya, REST API lah kalau nggak kalian coba baca-baca nih. Saya akan cari REST ya, REST. Nah maksudnya seperti ini ya. Nah kalau kalian baca Wikipedia mungkin kalian bingung, tapi intinya adalah ini tuh standarnya untuk membuat sebuah struktur routing gitu. Intinya seperti itu ya. Nah, untuk ini tuh ada namanya, kita bisa kalau kita coba cari-cari get post ini adalah http get post. Nah, ini ya, kalau kalian bisa cari, ini adalah metode yang menjadi standar di ini ya, menjadi standar di website atau HTTP kayak gitu ya. Nah, kalau kalian bisa lihat, nah seperti ini ya, banyak ya. Kalian bisa buka The Witry School, ini tuh definisinya. Terus saya akan jelasin secara singkat aja. Intinya, nah metode-metode yang akan kita pakai di HTTP itu ini ya. Bagian yang ini ya, get, post, put, delete, patch, option. Nah, ini ya ada beberapa yang mungkin kalian nggak akan pakai gitu. Nah, itu kalau intinya kalian tahu bahwa itu tuh dari HTTP method seperti itu ya. Nah, jadi nanti misalnya kalau kalian membuat form, kalian akan bikin dua. Yang satu untuk nampilin formnya, yang satu untuk menerima formnya. Yang menampilkan formnya akan menggunakan get, tapi kalau misalnya untuk input datanya, ini kita akan menggunakan post. Oke, seperti itu ya untuk tipe ini.
Lalu ini kita tidak perlu kita tidak perlu bahas dulu karena kita nggak akan sampai sana. Nah, nanti juga kita di dalam membuat form kita harus menggunakan namanya CSRF protection. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi kurang lebih ini adalah satu keamanan yang dibuat oleh Laravel biar form yang di input itu memang benar dari user, bukan dari hacker atau orang yang pura-pura jadi user gitu, padahal bukan orang tersebut gitu. Nah, intinya kalian tahu untuk CSRF ini itu untuk melindungi user juga pada akhirnya. Oke, di sini juga ada beberapa fungsi kayak root redirect. Ini nggak perlu kalian pahami juga, tapi intinya ini kalian bisa pakai kalau misalnya mau redirect dari satu URL, satu link ke link yang lain. Kalian bisa pakai seperti ini. Nah, di sini juga ada yang namanya root view. Jadi kalian bisa juga langsung definisikan si view-nya gitu. Tapi harusnya sih ini nggak perlu kalian pelajari nantinya. Pokoknya yang tadi yang bagian asas itu yang paling penting untuk kalian pelajari. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini ada namanya root parameter. Root parameter ini maksudnya seperti apa? Jadi root parameter, misalnya nih saya pengen akses misalnya travel Bali. Nah, kan pasti ada ininya kan, ada bentuknya kan. Misalnya saya akan contohkan dulu saja di dalam kode saya. Misalnya saya pengen buka nomads.id travel Bali Nusa Dua, misalnya seperti itu. Nah, Bali Nusa Dua ini kan dinamis kan nantinya kan, nggak pakai istilahnya kita nggak bikin halaman Bali Nusa Dua, nggak bikin halaman Yogyakarta, nggak bikin halaman Bandung, nggak kayak gitu kan. Nanti ini kan menjadi dinamis. Nah, parameter itu maksudnya adalah itu. Nah, kalau kalian lihat bagian sini ini ada parameter namanya ID. Nah, berarti kalau di sini mungkin kita namanya nama travel misalnya seperti itu ya. Nah, bisa dibikin seperti ini misalnya gitu. Nah, seperti ini ya harusnya ya. Nah, itu maksudnya adalah root parameter gitu. Nantinya kita akan bisa bikin dinamis untuk URL-nya. Nah, lalu kita bisa scroll lagi ke bawah. Nah, kita juga nggak cuman bisa satu doang gitu si parameternya. Kita bisa bikin parameternya lebih dari satu, tinggal ditambahin aja. Oh, yang parameter pertama namanya misalnya post. Nah, parameter kedua misalnya namanya comment. Itu bisa kayak gitu juga. Intinya kalau kalian mau nambahin parameter, kalian tambahin ini ya, kurung kurawal ya di dalam rootnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah optional parameter. Nah, misalnya parameter ini nggak wajib. Misalnya kalau kosong kita bisa isi kosong atau bisa isi nggak kosong gitu. Jadi kalau misalnya kita bikinnya opsional, kita bisa tambahin tanda tanya di routingnya ya. Jadi seperti ini ya, tanda tanya. Misalnya di bagian ini ya, di bagian kita balik ke kode, misalnya ininya misalnya nggak pakai ini ya. Istilahnya kalau kita nggak pakai seperti ini juga nggak error. Misalnya seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa pakai optional parameter. Nah, si optional parameter juga kita bisa definisiin defaultnya seperti apa. Tapi intinya kalian bisa bikin ini required atau wajib, atau misalnya ini opsional dengan menggunakan tanda tanya ini. Oke, untuk bagian ini kita nggak akan perlu bahas dulu yang regular expression karena terlalu kompleks. Tapi intinya kalau kalian paham ini, intinya membaca kalau misalnya ini udah benar atau belum, sudah sesuai format atau belum gitu. Intinya seperti itu. Oke, kita scroll lagi ke bawah, kita cari lagi yang kita perlu. Nah, ini ya, named root. Jadi setiap routing yang kita buat, kita bisa kasih nama, kalau bisa kita bilang alias lah. Kayak misalnya Dufan nih. Kalian tahu nama wahana ini adalah Halilintar. Misalnya namanya berarti namanya Halilintar. Kan di URL ini misalnya bagian tempat mana terus namanya Halilintar. Kalian bisa bikin name ini menjadi nama singkatnya. Nah, nantinya kalian bisa panggil ini loh. Nah, nanti kalian bisa panggil si name ini di dalam URL. Maksudnya URL itu apa? Kalau misalnya kalian bikin link, kalian nggak harus perlu bikin ininya, slashnya. Tapi kalian tinggal ini aja, tinggal panggil ini aja, si routingnya aja. Jadi, nah, dengan menggunakan fungsi root seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, kita bisa lihat. Jadi kita nggak harus
perlu tambahin URL yang panjang itu loh 10 biji gitu, nggak perlu. Kalian bisa menggunakan singkat routing seperti ini. Oke, jika sudah kita langsung scroll ke bawah, kita nggak bahasnya ini, kita nggak akan butuh ini. Nah, kita akan bahas ini root group. Nah, nanti kita akan juga menggunakan root group. Jadi maksudnya untuk apa? Jadi biar routing kita rapi, kita groupin lah. Misalnya berarti kalau di Dufan itu wahananya kan digabung kan, jadi ada tematiknya kan. Berarti tema Indonesia, tema Barat, tema Asia, kayak gitu kan. Nah, di ini juga di routing web ini kita bisa menggunakan ini ya, root group jadinya. Nanti kita akan pakai juga di bagian admin. Oke. Nah, di dalam root ini juga, root group ini kita akan bisa naruh middleware. Middleware itu kalau kalian bingung, anggap saja satpam middleware itu. Jadi sebelum kalian masuk ke Dufan atau sebelum kalian masuk ke dalam wahana, kalian dicek dulu kalian udah beli tiket atau belum, kalian udah umurnya cukup atau belum, kalian tingginya udah 150 atau belum. Nah, ini di fungsinya ada di middleware. Middleware itu maksudnya kayak gitu ya. Nah, namespace ini kalau bisa dibilang ini adalah kalau misalnya kita naruh controller di folder yang berbeda. Nah, kita bisa tentukan namespace. Jadi kita nggak harus panggil lagi si namanya lagi, nggak usah dipanggil-panggil lagi. Misalnya kita nggak harus panggil Galih dari keluarga siapa misalnya gitu. Ini sebagai analogi saja, kalau kalian bingung namespace itu seperti apa, taunya Galih aja intinya. Oh, Galih dari keluarganya Mas Bambang, Mas Teddy misalnya kayak gitu kan. Nah, ini namespace itu seperti itu. Tapi kalian gak harus pusing dulu, nanti saya akan ajarkan juga di materi yang coding benerannya. Oke, subdomain routing gak perlu. Ini kita karena gak akan bikin seperti itu. Di sini juga kita yang ini perlu root prefix. Root prefix ini maksudnya apa? Jadi misalnya kita pengen tambahin di semua routing yang di dalamnya, misalnya pengen ada /admin gitu. Nah, kita bisa tentuin di sini. Jadi kita nggak usah nulis ulang admin/a, admin/b, admin/c. Kita tinggal tambahin aja root prefix seperti ini ya. Jadi nggak perlu bikin lagi banyak lah istilahnya. Nah, kita bisa tambahin root prefix. Ini juga nanti kita pakai di admin. Nah, root name prefix juga kita bisa, intinya ini bedanya. Kalau yang tadi kan per URL, kalau ini per name-nya. Tapi saya akan pakai yang ini aja kalau kalian bingung pakai yang ini ya. Oke. Root model binding kita nggak akan pelajari dulu. Nah, kita nggak akan pakai dulu yang itu. Oke, yang bawah kita nggak perlu juga karena ini terlalu kompleks untuk kita pelajari sekarang. Sama. Nah, ini juga mungkin saya jelasin dikit aja karena kadang ini agak dibutuhin. Jadi misalnya kalian pengen membatasi dalam 1 menit ini pengen berapa orang yang request. Nah, berarti misalnya 1 menit ini cuman boleh 60 kali request doang gitu. 60,1. Ini maksudnya adalah jadi hanya 60 kali doang bisa diakses halaman ini. Oke, itu untuk rate limiting. Ini nggak akan kepake sih sebenarnya, saya jelasin aja dikit. Nah, ini ada satu namanya form method spoofing. Nah, form method spoofing ini bisa dibilang ini sebenarnya limitasi dari HTTP sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti kalian membuat CRUD seperti edit, delete seperti itu, kalian akan menambahkan seperti ini nantinya. Ada inputan hidden namanya method put. Jadi kayak gitu ya. Ini mungkin istilahnya ya karena batasan dari HTTP-nya seperti itu, tapi Laravel pengen ngikutin standarnya HTTP, jadi kita harus tambahin seperti ini nanti saat bikin form biasanya. Nah, seperti itu ya untuk form method spoofing. Oke, yang terakhir sih ini nggak perlu kita bahas, tapi intinya ini untuk ngambil URL yang sedang kita akses. Oke, untuk pengenalan routing mungkin sampai situ saja. Kalau ada yang bingung kita bisa tanyain aja di grup, langsung diskusiin aja. Nah, kita juga nanti bisa sambil praktek juga di yang materi integrasi. Jadi kalian gak usah bingung kalau misalnya penjelasan saya ini masih terlalu ngawang-ngawang untuk kalian yang baru pakai Laravel. Tenang aja. Oke, sekian untuk kita akan membahas
materi selanjutnya, yaitu materi controller. Nah, kita bisa masuk dulu ke ini ya, dokumentasi untuk controller. Kita bisa klik dulu yang di sebelah sini, controller. Nah, untuk controller ini kita akan bahas satu-satu juga ya, sama seperti routing. Nah, jadi maksud itu routing itu seperti apa? Jadi kalau kalian baca di sini, saya sudah sempat bilang sebelumnya di bagian yang video routing. Jadi kalau misalnya kalian bikin aplikasi kan nggak mungkin ditaruh semua di ini kan, ditaruh di semua di routing kan, nggak mungkin banget. Ini apalagi aplikasi kalian udah banyak banget fungsinya. Kalian harus pisahkan di dalam controller. Oke, seperti itu ya. Controller itu untuk menaruh semua logic aplikasi kita. Nah, controller itu lokasinya ada di folder ini ya. Jadi dia ada di app, http, lalu controller. Semuanya ada di dalam folder controller seperti ini. Jadi untuk menaruh controller kalian bisa letakkan di sini. Oke. Nah, saya akan bahas dulu satu-satu untuk seperti ini. Namespace-nya biasanya app, http, controller. Di fungsi ini ada use app user. User ini adalah modelnya format si controller itu seperti apa. Nah, dalam sebuah controller ini kita bisa menamai ininya ya, namespace. Jadi seperti yang sudah saya jelasin juga sebelumnya, namespace. Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas dua materi ya. Yang pertama adalah request, yang kedua ini adalah respon. Oke, kita masuk dulu ke dalam request. Dalam sebuah ini ya, khususnya key user. Dalam functionnya kita tuliskan request dengan tulisan kita sini ya, di dalam variabel request. Misalnya saya pengen ngambil input request nah, jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di ini ya, kalian juga bisa taruh di sini nantinya aja. Tapi kalau misalnya ada dua variabel, kalian bisa akses di sini ya, di routing. Tapi saya panggil lagi di sini ya, karena nah di sini dibahas juga. Oke, langsung. Cuman saya tidak merekomendasikan sama sekali karena semakin besar website kalian, semakin banyak fungsinya juga gitu. Fungsi request ya. Jadi dia dari mana gitu istilahnya tuh. Dia datang dari mana request tersebut gitu. Ini kadang-kadang sih kita dua materi ya, yaitu view ya, untuk memanggil .php doang atau HTML. Jadi misalnya kita mau naruh ini ya, data kategori misalnya gitu, kita bisa di folder ini ya, resources, view. Nah di sini ya, semua kalian taruh harus di Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas cara memasang template ya. Jadi kita sebelumnya sudah sempat membahas teori-teori tentang Laravel ya, mulai dari router, controller, dan view. Nah, jika kalian sudah paham itu semua, seharusnya sih udah bisa ya untuk menangkap. Jadi sambil kita bikin aplikasi sendiri. Jadi nggak berapa materi. Nah, jadi saya akan memakai template SBadmin 2 ini ya. Karena menurut saya ini templatenya udah sangat enak dan simple juga untuk diintegrasiin. Jadi nggak banyak hal-hal yang aneh-aneh lah. Cukup yang kita butuhkan ada di sini semua. Saya nggak akan ngebantuin untuk kalau template yang lain. Tapi kalau kalian sudah paham cara integrasi templatenya sih harusnya nggak ada masalah ya untuk masang ini. Lalu kita bisa langsung klik free download saja. Nanti akan ada zip kan ya. Nah jika sudah kita bisa langsung ini ya, bisa langsung download ya. Dan beberapa folder juga ya. Oke. Nah ini kita nanti akan gunakan ini untuk
template ininya ya, untuk template adminnya. Nah, kita sebelumnya bisa taruh dulu ya di folder ini, di folder public. Nah, kalian bisa cari folder public, dan di sini kita bisa letakkan template kita yang ada di sini. Kita bisa drag dulu ke public sini. Oke, jika sudah, kita masukkan ini ya. Kita masukkan atau ganti nama menjadi backend. Kenapa saya ganti nama foldernya jadi backend? Karena nanti kita punya juga yang front end ya. Yang front end nanti kita akan integrasikan juga. Oke, jika sudah, kita sudahi saja untuk video yang kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Dan terima kasih. Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan melanjutkan ya untuk integrasi template admin. Yang ada di sini, dan pastikan untuk folder ini backend sudah ada ya, sudah masuk, jadi HTML-nya sudah masuk ya. Oke, langkah pertama kita buat terlebih dahulu nih si struktur view-nya. Oke, yang pertama adalah layouts. Kita akan gunakan untuk menaruh layout dari si template admin itu sendiri. Lalu untuk pages ini kita akan gunakan untuk menaruh halaman-halamannya. Jadi nanti tiap halaman punya view-nya sendiri, kita akan letakkan di sini. Dan untuk includes ini kita akan taruh yaitu beberapa script yang biasa kita include atau kita panggil ya. Jadi untuk rapihin aja sih sebenarnya ya untuk yang includes ini. Oke, kita buat dulu foldernya. Kita bisa langsung bikin di folder views. Nama foldernya adalah layouts. Lalu kedua ada namanya pages, dan folder ketiga adalah includes. Oke, seperti itu. Nah, langkah pertama untuk memindahkan ini ya, memindahkan template itu sendiri. Setelah bikin folder ini, langkah kedua adalah kita masukin dulu ininya deh. Masukin dulu public, backend, dan kita masuk ke index.html. Yaitu kalau kalian lihat pada ini ya, pada template ini, kita buka dulu aja ya index.html. Adalah ini ya, bagian yang di sini ya jadinya. Oke, di bagian sini ada beberapa komponen ya, ada dashboard, ada sidebar, ada navbar. Ini nanti kita akan masukin semuanya ke Laravel kita. Oke. Langkah selanjutnya kita copy dulu semuanya. Nanti kita akan rapikan belakangan. Nah, kita copy, kita pastenya ke file yang baru nih. Kita bikin file baru di folder layouts, yaitu kita masukin namanya admin.blade.php. Oke. Nah, admin.blade.php ini akan kita pakai di semua tampilan admin ya. Jadi akan ada dua tampilan, yaitu tampilan admin dan tampilan frontend. Oke,
kita copy paste aja semua isinya ada di sini. Nah, pastiin ya udah semua ke copy. Nah, jika kita sudah copy ini semuanya, langkah selanjutnya kita akan mengatur dari sininya nih si lokasi CSS dan JavaScript. Karena setelah kita pindahkan pasti ini nggak akan ke load gitu. Karena kan kita taruhnya kalau kalian lihat ini di folder backend dong ya. Nah, kita harus ini dulu ya, harus kita ubah terlebih dahulu untuk href sama relnya. Nah, kita satu-satu aja ya. Jadi untuk awal-awal kalian scroll ke atas, cek yang link href ini. Nah, kita tambahkan ini ya. Tambahkan fungsi ini. Jadi buka kurawal 2 dan tutup kurawal 2. Lalu kita masukkan fungsi URL ya. Nah, buka kurung dan ada petiknya. Dan lanjut kita bisa masukkan yang sebelumnya di sini ya. Oh ya, sebelumnya kita tambahin dulu backend ya, karena semua aset ini ada di folder backend. Oke, seperti ini. Jadi backend vendor font awesome. Kalau kalian lihat bener ya kayak gini. Nah, kita lihat juga yang bagian sini. Kalau ini nggak perlu ya, karena font ini di loadnya kan ke web kan, ke webnya Google Font kan. Jadi kita cukup yang lihat ini aja ya, yang nggak ada HTTP biasanya. Oke, kita ganti lagi URL, koma, tutup. Kita tambahkan backend CSS SB admin. Oke, untuk bagian atas sudah. Jangan lupa sambil di save ya. Saya nggak akan ngingetin save, tapi yang pasti kalian udah harus ingat lah untuk save. Lalu kalau saya tambah untuk ini yang itu sebenarnya karena nanti oke, seperti ini backend img underline posting ke folder ini ya. Oke, lanjut controllernya ya. Oke, terima kasih dan selamat menonton video selanjutnya.
Hello people with the spirit of learning. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari yang sebelumnya ya, yaitu kita akan misahin ke halamannya masing-masing ya. Jadi ke pages sama ke includes. Oke. Sebelumnya kita buat dulu ya halaman pages yang terlebih dahulu. Untuk halaman pages kita bisa buat untuk halaman utama. Kita kan akan integrasi yang halaman utama dulu kan, yang dashboard dulu. Oke, jadi kita bikin di sini adalah filenya adalah dashboard.blade.php. Oke, atau saya bikin dulu aja folder kali ya. Oke, saya bikin folder aja biar nggak bentrok sama yang frontend. Sini berarti admin. Lalu di folder admin saya bikin dashboard.blade.php. Oke, seperti ini ya. Nah, yang akan kita ambil di bagian sini kita cek dulu ya, karena di sini kan banyak banget kan yang akan kita ambil kan. Nah, kalau kalian pastiin di bagian sini kita akan cuma mau ngambil dari di sini aja nih, yang dashboard sampai pojok yang ada di sini. Oke, berarti kita cari dulu nih search dashboard. Oke, berarti kalau kalian search akan otomatis di sini ya muncul yang bagian sini yang bikin page content. Nah, di sini ada div kelasnya container fluid. Berarti kita ambil yang ada di sini nih. Nah, di sini kita akan ambil ya, kita cut ya. Untuk mempermudah kalian bisa di collapse dulu ya ininya, diklik. Nah, jadi kalian bisa seleksi semuanya langsung kayak gini. Oke, di sini kita cut ya. Kita cut. Nah, jika sudah kita cut, maka kita langsung paste ke sini ya. Oke. Nah, seperti ini dulu ya. Kita rapiin dulu aja biar enak untuk dipandangnya. Nah, kita save seperti ini sudah. Nah, kita simpan ya. Nah, jika sudah kita simpan, sebenarnya langkah selanjutnya kita bisa masuk ke bagian sini lagi ya. Nah, untuk bagian sini berarti kita mau include yang ini nih, bagian dashboard ini nih. Berarti bukan include sih sebenarnya, kita menyediakan satu space yang dimana kita nanti bisa naruh konten-konten tersebut di sini gitu. Nah, untuk menaruh konten itu kita bisa menggunakan yang namanya ini ya, yield. Oke, nah yield. Jadi yield ini semacam kita nyediain satu space kosong, dimana kalau misalnya kita tentukan di sini, berarti di sini saya namainnya konten. Jadi saat saya nanti panggil di sini adalah konten, secara otomatis isi di sini akan masuk ke sini. Nah, kita simpan dulu aja yield content. Nah, lalu kita masuk lagi ke file dashboard. Dan di file dashboard kita harus ini dulu ya, kita rapihin dulu ya, kosongin dulu aja. Kalian bisa cut dulu. Nah, kita pastiin bahwa untuk file dashboard ini ada extend dulu ya. Jadi extend ini akan kita pakai untuk mengextend, istilahnya kita mau pakai template yang inilah. Kita mau pakai template yang admin. Jadi kita extend dulu layouts admin. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi kalian bisa cek di sini. Kalau misalnya saya mau masuk ke folder layout, berarti saya ketikkan dulu layout, berarti otomatis masuk ke sini. Nah, untuk masuk ke folder layout, kita bisa pakai pemisahnya titik aja gitu. Terus di titik admin, maksudnya kayak gitu. Cut nih, konten. Jadi semua apapun yang kita masukkan di dalam sini akan otomatis masuk ke dalam sini. Jadi kita balikin lagi konten yang tadi yang ada di sini. Kita rapiin lagi ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah sesuai ya. Nah, jika sudah kalian bisa save nih. Jadi kalian pastiin semua isinya ada. Setelah kita masukin, bikin controller lagi nih. Kita masukin ke admin. Kita berarti bikin controller lagi nih. Bikin controller lah istilahnya, belum bilang lagi karena memang belum bikin. Oke, kita kembali lagi ke command line kita, ke terminal kita yang ada di sini ya, yang ada di folder nomads. Oke, di sini. Berarti kita pastiin udah bener ya. Berarti di sini yang harus kita untuk PHP Artisan ini, kalian bisa lihat sih list yang itu cuman butuh PHP Artisan Mac controller ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk PHP Artisan Mac Controller kita bisa masukkan nama controllernya ya. Jadi sini misalnya saya mau masukin dashboard controller seperti ini. Nah, cuman kalau saya sendiri biasanya bikin folder lagi nih. Nah, kalau di PHP Artisan kita bisa kan bikin folder dengan kasih nama ini admin // ya. Jadi saya pengen bikin
dalam folder app controlnya ada di dalam. Nah, cara ngetiknya gini, pp artisan my controller admin // dashboard controller. Nah, jika sudah kita bisa enter. Nah, jika udah kita enter, kalau ada tulisan controller created successfully, kita cek di sini nih. Harusnya ini udah ada nih ya. Ntar kita cek lagi ke folder ini ya. Kita cek di folder ini apakah ada atau enggak. Nah, ada ya, berarti folder adminnya udah ada dan controller ya. Oke. Nah, udah ada ya berarti ya folder PTP control admin dashboard controller. Ini yang tadi udah kita bikin sebelumnya. Langkah selanjutnya berarti kita mau panggil ininya nih. Panggil si halaman dashboard controllernya nih. Si halaman dashboardnya. Jadi untuk fungsi bikin dulu di sini public function. Saya jadi buat function index, dalam sini ada request. Nah, kalian ikuti dulu aja, nanti akan saya jelasin maksud kita ketika yang kita sudah bikin sebelumnya. Admin dashboard, berarti di sini saya ketikannya pages admin dashboard, kayak gitu ya. Berarti cara panggil si view ini. Setelah kita panggil view-nya, jangan lupa kita juga perlu membuat routes. Nah, routes ini ada di bagian sini ya. Di folder kalian balik dulu ke halaman utama, kalian masuk ke folder routes. Lalu di sini ada yang namanya web.php. Oke. Sebenarnya kalian juga bisa langsung taruh di sini sih si fungsinya. Cuman saya nggak rekomendasiin sama sekali karena itu sangat tidak best practice, jadi tidak rapih nantinya gitu. Oke. Berarti di sini kita bisa masukin root .2. Di sini saya akan bungkus dulu ya, namanya di prefix. Jadi maksudnya prefix ini apa? Jadi nanti kita bisa lebih rapi untuk bisa lebih rapi untuk ngestrukturin si rootnya. Jadi saya akan pisahkan dulu namanya ke root prefix admin. Dan di sini saya akan kasih namespace admin. Nah, namespace ini maksudnya apa? Jadi si namespace ini karena sebelumnya kita sudah taruh di folder sini http controller admin dashboard control. Jadi secara otomatis ini namespace-nya ini nih, app http controllers admin. Nah, jadi saya pengen saat manggil nanti di dalamnya saya nggak harus pakai depannya, nggak harus pakai admin lagi. Jadi cukup ditentuin di sini aja gitu. Oke, jika sudah kita masukin panah lagi. Jadi untuk bikin panah gini ya, kalau kalian tadi bingung, strip lalu bikin ini ya, buka ini nih, lebih dari. Nah, kayak gitu ya untuk bikin panah. Lalu diketikkan di sini adalah grup. Lalu di dalam grup ini kita bikin function seperti ini ya. Oke. Lalu buka tutup kurawal, tutup dulu. Nah, baru kita panggil di sini nih. Kita panggil dashboard controller function index. Berarti cara panggilnya juga gampang. root.2 get. Lalu di sini adalah ininya ya, si URL-nya. Berarti di sini karena saya pakai prefix admin, jadi nanti kalau orang ngunjungin akan kayak gini ya bentuknya, admin / apa gitu yang di sini nanti gitunya gitu. Oke, berarti kalau di sini saya akan langsung isi slash aja. Jadi berarti nanti pas kita mau ngunjungin kita tinggal aksesnya gini aja, admin / udah aja gitu. Misalnya web kita.com/admin. Jadi kayak gitu ya. Maksud yang di sini tuh. Lalu kita masukin parameter baru yang di sini. Nah, kita masukin nama controllernya, lalu nama ininya nih, nama functionnya. Berarti di sini kita masukinnya adalah dashboard controller add index. Nah, kayak gitu ya cara manggilnya. Nah, di root ini kita namain biar nantinya kita bisa lebih tahu gitu ini rootnya untuk bagian apa. Lagi di bawah sini aja sih. Nah, oke, untuk pemanggilan si controller ini tapi aja sih. Nah, oke, untuk pemanggilan si controller ini di root ini udah selesai. Nah, kita pastiin nih udah bener nggak sih cara manggilnya. Berarti udah bener nggak semua codingan kita. Berarti kita masuk lagi ke website kita, localhost 8000 ya. Kalau yang pakai Laravel ini, pakai Laravel PHP Artisan Serve. Berarti di sini saya masuknya ke /admin. Oke. Nah, kalau misalnya sudah benar kalian strukturnya tadi sudah sesuai dengan yang apa yang tadi saya sudah jelasin.
seharusnya ini sudah bisa ya, sudah masuk berarti kan ya. Berarti semua tampilan ini udah berhasil kita masukin. Nah, karena kebetulan kita nggak akan pakai semua yang Grab kayak gini-gini, nggak kita masukin. Kita akan hapus aja jadinya yang bagian ininya. Jadi kita cuma pakai yang ini aja nih, yang bagian atas ini nih. Jadi nanti kita akan munculin statistik. Nah, sebelum ini kita hapus dulu aja biar kita nggak pusing nantinya. Berarti kita bisa cek dulu, kita akan hapus setting overview, berarti yang ada di sini. Masuk lagi ke dashboard.
root.blade.php artisan server. Jadi cara panggilnya juga gampang, root. Jadi kayak gitu ya maksud yang di sini tuh. Lalu ini adalah dashboard controller nya sebagai basic.
best practice kita baris juga bisa kayak gini, cuman saya lebih prefer kayak gini ya, biar lebih rapi aja sih. Shell ini hasil wrap kayak gini statistik. Nah, saya cek PHP, cek yang bagian comment earning ini, cek juga yang ini, cek juga yang ini, pending request juga sama. Oke. Nah, iya, ini nggak usah. Nah, kedua itu ya, berarti kita sesuai ya, kita cuma mau pakai yang ini aja. Tombol generate reportnya juga kita ya. Nah, dashboardnya udah, yang bagian ini di video yang lainnya ya. Ya, tapi pastiin kalian untuk integrasi template admin udah berhasil ya. Cara ngeceknya juga kalian bisa cek di sini. Apakah ini udah untuk integrasi template admin udah berhasil ya. Oke, kita cek dulu apakah ini udah kepanggil semua atau enggak. Cara ngeceknya juga kalian bisa cek di sini. Oke, kalau masih ada error berarti kalian belum apa sih, masih ada. Nah, kayak gini nih ya contohnya, berarti ada beberapa JS yang belum kalian masukin nih. Nah, kalian harus cek dulu berarti di template yang admin.blade.php ini. Coba kalian cek ya, nih contoh aja. Biasanya kalian akan ketemu seperti ini. Berarti di sini kita lihat, oh nih di JS demo chartpy demo.js berarti. Nah, di sini berarti di sini yang ini saya belum nambahin backend nih, berarti tambahin dulu backend. Oke. Di sini backend ini coba kita refresh lagi. Ada lagi yang error, berarti bootstrapnya yang masih error gini. Berarti kita cek lagi di folder ini, di foldernya bootstrap ini. Coba kita cek dulu di vendor bootstrap, lalu kita masuk di backend backstore bootstrap JS bootstrap bundle min.js, harusnya udah ada ya. Oke, kita cek lagi, kita refresh lagi. Ada yang belum, berarti apa lagi ya. Oke, seharusnya sih udah aman ya. Kita cek dulu, kita buka tab dulu. Nggak ketemu. Oh, ternyata nih ada petiknya nih. Kayaknya double nih saya masukinnya. Berarti di sini ya. Oke, nah ternyata nih ada error nih, nggak kelihatan nih sebelah sini. Nah, kalian pastiin dulu ya. Jadi saat integrasi hati-hati aja gitu pas lagi nge-edit gitu. Oke. Ini errornya udah nggak ada yang masalah ya. Kalau ini kan kita nggak pakai chart, jadi makanya error karena chartnya udah kita hapus gitu. Nah, berarti coba kalian klik di sini, kalau misalnya ini jalan, berarti integrasi template-nya udah selesai nih, udah beres berarti. Oke, selamat menonton video selanjutnya dan terima kasih.